Salam terobosan sahabat pergerakan. Berjumpa kembali dengan saya di Rema hari ini program. Saya berdoa hari ini menjadi hari yang ajaib buat setiap saudara. Hari yang penuh dengan kemenangan dan hari yang penuh dengan keajaiban. Bukankah Dia Tuhan yang menyediakan keajaiban, terobosan dan kemenangan setiap hari dalam hidup kita. Karena Dia Tuhan atas setiap terobosan. Hari ini saya rindu berbagi Rema buat hidup setiap saudara. Itu dari Matius pasal yang ke-24. Saya akan bacakan Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kedatangan dunia. Pengajaran ini tidak diberikan kepada banyak orang, tetapi kepada murid-muridnya. Orang-orang yang spesial, yang datang kepadanya, yang Dia muridkan, yang Dia berikan hidup. Yaitu ke-12 muridnya. Dan Yesus memberikan pesan yang jelas kepada para muridnya. Dan pagi ini Dia rindu juga memberikan pesan yang jelas buat setiap kita. Tandanya apa? Yang pertama, jawab Yesus kepadanya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dia sudah ingatkan kepada para murid. Hati-hati, waspada dengan penyesatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu akan mendengar deru perang dan atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Yang kedua adalah jangan gelisah. Kenapa? Karena deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Yang ketiga, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yang ketiga akan ada kelaparan dan akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Dan itu harus terjadi. Yang keempat, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Itu yang akan terjadi. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada banyak orang yang akan membenci kita dan menyerahkan kita. Dan membawa kita bahkan ke pengadilan. Bahkan membawa kita untuk dibunuh. Bahkan dibenci oleh semua bangsa karena nama Yesus. Yang kelima, dan makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yang di dalam mengalami kebekuan, yang di dalam mengalami ketakutan, yang di dalam mengalami kegentaran. Dan yang keenam, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itu yang akan terjadi. Namun ada satu tanda yang begitu menarik, yang begitu ajaib, dan itu menjadi bagian kita yang kita bisa kerjakan. Sehingga pada waktu kita mengisi kedatangan Yesus kali yang kedua, kita mengisi dengan hidup yang sangat bergairah, sangat menyala-nyala, dan sangat efektif, produktif buat kerajaan surga. Ayat 14 katakan ini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ajaib. Ada sebuah tanda yang mengatakan bahwa Injil kerajaan Allah itu harus diberitakan sebagai kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Nah, di dalam kebenaran ini sejujurnya ada kisah yang menarik. Bagaimana kita bisa genapkan ayat itu, khususnya di ayat yang ke-14. Sehingga pada waktu kita menanti kedatangan Yesus kali yang kedua, hidup kita begitu efektif, produktif, dan berdampak bagi kerajaan surga dan bagi dunia ini. Ayat 37 katakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah kelak halnya kedatangan anak manusia.
Jadi persis sama sebenarnya kedatangan Yesus kali kedua dengan kondisi dan keadaan dan di zaman Nuh. Karena itu kalau kita rindu hidup kita efektif dan hari-hari terus menyala-nyala dan bergairah sambil menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua, pilihannya adalah teladanilah hidup Nuh. Nuh hidup di masa yang begitu ajaib. Dan dia mempersiapkan bahtera dan dia menceritakan bahwa ada keselamatan yang disediakan sebelum air bah itu datang. Dia menjadi pemberita Injil yang begitu efektif dan dia menjadi orang yang berdiri di hadapan generasinya menyampaikan bahwa akan ada keselamatan besar. Dan itu yang Tuhan rindukan ada di dalam hidup setiap kita. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita bisa efektif, untuk kita bisa menjadi pemberita yang luar biasa dari kebenaran? Ya belajar dan hidup seperti Nuh hidup. Kejadian 6 ayat yang 9 katakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada 3 hal yang dimiliki oleh Nuh yang itu bisa kita teladankan di dalam hidup setiap kita. Sehingga hidup kita begitu efektif, produktif, dan terus menyala menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Yang pertama adalah seorang yang benar, hidup benar. Kita benar karena kita dibenarkan oleh karena penebusan Yesus. Kita benar bukan karena kebenaran kita sendiri. Kita benar karena kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan yang kedua adalah kita benar karena kita terus setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita renungkan dan kita duduk, kita bergaul dengan kebenaran yaitu firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Buanglah dosa, buanglah kepahitan. Buanglah hati yang nyinyir terhadap apa yang Tuhan rindu lakukan di tengah-tengah kita. Buanglah hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi hiduplah tidak bercela, blameless. Tidak ada satupun hasrat kita untuk menyentuh dosa. Kalau kata blameless, gambaran yang saya dapatkan adalah seperti Yusuf. Pada waktu dosa menghampiri dia lari dari dosa. Tante Potifar boleh datang, tapi dia lari dari Tante Potifar itu. Dan yang ketiga adalah dia hidup. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Habitually fellowship with God. Itu terjemahan dari Amplify. Tuhan rindu setiap kita terus-menerus bergaul dengan Tuhan. Mendekat kepada Allah, punya hubungan spesial dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Allah, dan membangun keintiman kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita rindu, hidup kita efektif, produktif, menjelang kedatangan Yesus kali kedua, menjadi pemberita Injil yang luar biasa, hiduplah seperti Nuh hidup. Karena zaman ini sama persis dengan zaman di mana Nuh hidup. Biarlah hari-hari ini Tuhan mendapati hidup kita menjadi alat yang ajaib. Jangan takut, jangan gentar dengan kedatangan Yesus kali kedua. Karena itu akan membahagiakan hidup setiap kita. Tapi jadilah pemberita Injil yang efektif. Seperti Nuh efektif di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.